Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kafi Aiz Abdillah. Kali ini akan mempresentasikan tentang stasiun kereta cepat Eco Hub sebagai gerbang pariwisata di kawasan TOD Walini, dibimbing oleh Bapak Doni Kurniawan. Langsung saja kita ke pembahasan evaluasi dari sidang preview 1 kemarin. Baik, yang pertama ini mengenai konsep branding bangunan, di mana pada master plan tertera bahwa konsepnya ini Walini Eco Valley. Maka dari itu bangunan yang saya bawa saat ini berkonsep Eco Hub agar bisa lebih selaras dengan master plan yang diajukan. Nah, luas bangunan yang terlalu besar juga menjadi isu, tetapi setelah berdiskusi dengan pembimbing, sebetulnya sudah mengikuti program ruang yang disediakan oleh master plan. Nah, ini sekitar 24.000 meter persegi. Lalu juga ada parkir yang kurang, itu sudah kami tambahkan, maka bisa dilihat nanti penambahannya seperti apa. Lalu juga site yang mengenai jalur sutet dan bagian fasad yang memang harus mengurangi tampias air hujan serta paparan sinar matahari langsung karena bangunan menghadap timur dan barat. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang rencana tapak hingga denah tampak dan potongan. Nah, ini yang pertama tentang site plan, di mana yang awalnya parkir dirasa kurang, maka mengacu kepada standar KAI parkiran mobil saya tambahkan menjadi 200 karena sesuai dengan ketentuan dari KAI, dan parkir motor sejumlah 300. Lalu ini rencana lantai dasar terlihat bahwa di bagian barat stasiun yang ketinggiannya 00 dan bagian timur itu ketinggiannya 9 meter mengikuti kontur yang ada. Jadi perbedaan ketinggian antara stasiun timur dan barat ini 9 meter, dan saya bagi ke dalam dua lantai menjadi floor to floor 4,5 meter. Dan ini denah lantai 1, di mana fungsi utamanya sebagai ruang tunggu dan hall utama serta area komersial untuk menunjang kegiatan para pengguna. Kapasitas pengguna itu juga sekitar 800 kursi. Dan ini lantai 2 itu khusus untuk pegawai stasiun atau kantor dan ruang istirahat para kru. Dan juga di area kantor ini di tengah-tengahnya terdapat inner court untuk sirkulasi udara yang baik. Dan lantai 3-nya itu merupakan ruang terbuka untuk peron sehingga pengguna dapat leluasa mengakses kereta dengan mudah dari peron barat maupun peron timur. Untuk pengguna yang berganti peron, pengguna harus melewati tunnel terlebih dahulu. Dan ini merupakan potongan stasiun di mana area-area yang menjadi titik tanaman itu plat lantainya diturunkan di bawah balok sehingga media tanamnya sendiri bisa lebih luas dan lebih tebal. Lalu tampak barat, kadang menghadap barat sehingga ada double skin fasad yang nanti akan dijelaskan pada gambar berikutnya. Selanjutnya ada tampak selatan dan utara itu terbebas dari double skin fasad, serta tampak timur juga dilengkapi dengan double skin fasad. Dan untuk tambahan pada tampak utara, pada bagian atap diberikan atap dengan bukaan menghadap ke utara, dimaksudkan untuk memasukkan cahaya alami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sirkulasi pengguna yang di dalamnya. Sirkulasi pengguna ini saya bagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah pengguna bertiket, itu ada di bagian selatan stasiun. Jika ingin mengakses peron di sebelah timur, pengguna harus menggunakan tunnel. Begitu juga dengan kedatangan, saya tempatkan di bagian utara. Dan ada juga untuk pengguna yang tanpa tiket dapat menggunakan stasiun sebagai jalur permeabel mereka. Dan yang terakhir ini pengguna stasiun hanya dapat mengakses kantornya yang berada di lantai 2 itu dari sisi utara dan sisi selatan. Begitu kurang lebih sirkulasi para pengguna. Nah, berikutnya ini tentang diagram atap untuk menjelaskan bagaimana atap itu terbentuk. Yang pertama, ada kolom struktur atap dengan bentang 11 kali 24 meter
ada sambungan antara kolom struktur atap dengan space frame itu sendiri yang menyerupai seperti ranting pohon. Nah, space frame ini sendiri juga double layer seperti biasa dengan material pipa besi. Lalu ada bagian-bagian tertentu yang dibuat void untuk memasukkan sinar matahari langsung. Nah, material atapnya itu sendiri secara keseluruhan menggunakan metal sheet U650 radial, dan ini ada talang untuk menampung air hujan dengan sistem rainwater harvesting. Lalu berikutnya ya ini tentang fasad, karena bangunan menghadap ke barat maka perlu treatment khusus. Yang pertama, fasad ini saya bagi dalam 3 zoning. Kenapa 3 zoning? Karena merupakan stasiun yang dimana terdapat kedatangan, keberangkatan, serta hall utama. Maka dari itu fasadnya saya bagi ke dalam 3 zoning. Material fasad utamanya ya ini perforated fasad dengan metal cutting, lalu di rotate agar bisa menghalau tampias hujan, serta dibawakan konsep dinamis sehingga bisa mengikuti konsep besar bangunan itu sendiri. Nah, ini bentukan akhir tentang perforated facade yang saya buat. Berikutnya kita bahas terapan konsep EcoHub pada bangunan ini. Mulai dari layout ruangnya yang dapat memungkinkan untuk cross ventilation. Yang mana cross ventilation sendiri ini sangat berguna bagi pendinginan ruangan. Selain itu juga bagian atap terdapat void yang mana dapat memasukkan cahaya matahari sehingga dapat mengoptimalkan atau mengurangi penggunaan lampu di siang hari. Lalu juga atap dengan luas 18.000 meter persegi ini dapat menampung air hujan yang mana akan digunakan sebagai rainwater harvesting. Nah, ini terlihat di mana terdapat groundwater tank hasil olahan dari rainwater harvesting itu sendiri. Nah, untuk fasadnya sendiri, dia akan mengurangi sinar matahari langsung karena mengarah timur dan barat, serta bagian atap terdapat bagian yang transparan yang terbuat dari kaca sehingga atap juga dapat memasukkan cahaya alami dan mengurangi penggunaan lampu. Nah, rainwater harvesting ini dari atap, air disalurkan melalui kolom-kolom yang menyerupai pohon. Dan air itu juga digunakan untuk menyirami tanaman yang berada di dalam bangunan, sehingga penggunaan air juga dapat diminimalisir. Kurang lebih begitu konsep eco yang saya angkat. Yang terakhir, sekaligus sebagai penutup, saya akan menjelaskan 3D perspektif maupun modeling untuk stasiun Walini itu sendiri dalam bentuk video animasi. Silahkan menyaksikan dan terima kasih.